Nah, kenapa saya membahas masalah fingerprint? Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mengejar dolar di YouTube ya. Ini sangat erat kaitannya dengan mengejar dolar di YouTube. Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat, dan di video kita kali ini kita akan membahas tentang fingerprint ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita harus memahami dulu bahwa apa sih perbedaan fingerprint dan user agent. Nah, terkadang banyak orang yang menyamakan antara fingerprint dan user agent. Padahal dua hal ini adalah hal yang jauh sangat berbeda ya. Karena kenapa ya? Kalau di dalam fingerprint itu sudah pasti ada, salah satunya pasti ada user agent. Tetapi kalau user agent itu hanya sebatas browser yang sedang kita gunakan. Nah, contohnya saja jika kita klik di sini, kita cari what is my user agent, itu akan hanya terlihat seperti ini saja ya. Jadi Mozilla, Windows, NT, dan segala macam ya. Nah, sama halnya juga jika kita copy di sini ya. Oke. Nah, ini adalah browser Firefox ya. Ini profil bawaan dan ini profil baru ya. Istilahnya cloningan ya. Ini cloningan Google, bukan Google Chrome, tapi cloningan Firefox. Dan ini defaultnya yang bawaannya ya. Nah, jadi kalau user agent itu hanya sebatas ini saja. Nah, sedangkan kalau fingerprint itu bisa kita cek di pixels scan.net. Ya. Nah, dari sini akan kelihatan apa perangkat yang kita gunakan ya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau tadi saya sudah bahas bahwa kalau user agent itu hanya sekedar browser apa yang sedang kita gunakan. Sedangkan kalau untuk fingerprint itu ada di bagian bawah ya. Di sini ya. Ada hardware fingerprint. Nah, hardware fingerprint itu adalah jenis mesin yang kita gunakan. Jadi, perangkat yang saya gunakan ini ya, browser yang ada ini itu canvas hash-nya, WebGL-nya, sampai vendornya itu akan kelihatan ya. Tidak hanya sekedar browsernya saja yang ini, yang tertutup-tutupi atau yang terindikasi atau yang terlihat ya, sorry, yang terlihat. Nah, jadi contohnya saja kita lihat di sini ya. Oke. Sampai ke CPU-nya juga kelihatan. Windows NT10 Win64 X64 ya, versi 64. Terus user agent-nya juga ada. Sampai ke fonts-nya juga ada ya. Jadi semua yang ada di dalam mesin ini itu akan kelihatan di sini. Nah, kenapa saya membahas masalah fingerprint? Nah, ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mengejar dolar di YouTube ya. Ini sangat erat kaitannya dengan mengejar dolar di YouTube. Nah, kadang-kadang kita itu menggunakan ekstensi proxy di cloningan Chrome ya. Jadi kita menggunakan misalnya 10 cloningan Chrome, dan 10 cloningan Chrome itu kita masukkan proxy yang berbeda. Walaupun IP-nya itu sama ya, IP-nya akan berbeda, negara yang berbeda, tetapi mesin ya untuk hardware fingerprints itu akan sama juga. Oke, sekarang kita akan contohkan salah satu browser Firefox, kita akan pasangkan IP proxy ya. Kita akan inject proxy. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan reload dan kita akan lihat ya perbandingannya. Apakah hardware fingerprints-nya
akan berbeda atau tidak. Sekarang kita cek ya. Untuk hardware fingerprint-nya itu sama persis ya. E74A4DA ya. 177A7E. Hanya berbeda sama persis ya. Ini sama persis ya. Oke. Kita coba kecilkan lagi dari 15 ya. Biar kelihatan sama. Oke. Nih ya. Versi ini dengan ini itu sama saja ya. Kanvas khasnya itu sama. Terus WebGL khasnya itu juga sama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa adanya kesamaan hardware fingerprint antara kedua cloningan ini, cloningan Firefox ini, yang menyebabkan dolar kita itu spam. Nah, makanya banyak orang di luar sana itu sering membeli fingerprint khusus agar semua bentuk dari hardware fingerprintnya itu berubah. Nah, bagaimana jika kita menggunakan browser yang berbeda-beda? Contohnya ini menggunakan Firefox, setelah itu kita menggunakan Google Chrome, dan setelah itu kita menggunakan Opera. Itu tetap sama di hardware ya, karena hardware ini adalah mesin. Kalau kita cerita mesin, dia pasti sama, walaupun di user agentnya dia akan berubah ya. User agentnya akan berubah, tetapi untuk platform itu tetap akan sama. Windows 32 di sini ya, itu akan kelihatan sekali di sini. Hardware concurrency-nya 4, build-nya tetap sama 2018. Jadi semuanya akan sama saja ya. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang ingin push dolar, pastikan kalian itu menggunakan fingerprint yang selalu baru atau selalu fresh. Oke, sekarang kita akan coba salah satu aplikasi yang bisa membuat fingerprint kita akan berbeda di setiap cloningan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan jika kita menggunakan tambahan aplikasi untuk merubah fingerprint dari setiap browser yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua browser ya, yang dimana jika kita cek di pixel scan-nya, itu akan terlihat perbedaan hardware mesinnya atau hardware fingerprint antara kedua browser. Oke, kita akan lihat. Untuk yang pertama ini, cloningan 1, itu menggunakan proxy dari Kanada. Sedangkan ini kita menggunakan tanpa proxy ya. Oke, sekarang kita akan cek masing-masing dari browser yang ada ya. Oke. Kita lihat yang pertama dari screen resolution ya. Untuk screen resolution di sini kelihatan bahwa untuk browser 1 itu menggunakan resolusi 1280 x 768. Sedangkan untuk screen kedua dia menggunakan 1600 x 900 ya. Jadi dari layarnya saja dia sudah berbeda. Terus untuk hardware fingerprint ini yang paling penting yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Lihat saja di canvas hash-nya, ini terdapat perbedaan. Yang pertama, canvas hash untuk browser yang pertama itu kode pertamanya B8FD ya. Sedangkan untuk yang browser kedua itu 990D. Dan untuk WebGL hash-nya, kita lihat sendiri di sini, WebGL hash-nya itu 41D7DD ya. Sedangkan untuk di bagian sini 1D8A8C. Jadi ada perbedaannya. Ini di angka ketiga, di angka terakhirnya ini 865, ini 209. Terus untuk WebGL ini menggunakan Google Inch atau dari Nvidia.
Sedangkan dari sini Google Inch dari Intel ya. Selanjutnya perbedaan yang akan kita lihat yaitu di bagian WebGL Unmax rendernya ya. Di sini menggunakan mesin Nvidia GeForce GTX 1050, sedangkan di sini menggunakan Intel UHD Graphics 630 ya. Dan untuk WebGL versionnya ini versi 2.0 sama versi 2.0. Nah, sedangkan untuk audio context hash-nya itu memang sama ya. Karena kadang-kadang juga waktu instalasi itu sama, kadang-kadang bisa sama saja. Tetapi untuk mayoritas mesin, ya 90% dari hardware fingerprint-nya ini sangat berbeda. Nah, jadi dengan adanya perbedaan dua cloningan seperti ini, ya dua cloningan seperti ini berbeda setiap fingerprint yang kita gunakan, itu akan lebih mengamankan posisi kita untuk kejar dolarnya. Jadi ini adalah salah satu penyebab ya, salah satu penyebab kenapa setiap kita push dolar itu sering sekali spam. Untuk hari pertama itu biasanya dolarnya nggak spam, tapi di hari kedua dolarnya menjadi spam. Karena kenapa? Fingerprint kita itu sudah terlacak ya, sudah terlacak sehingga membuat YouTube memberikan penalti. Baik itu dolarnya hilang ataupun juga iklannya hilang. Itu diakibatkan karena fingerprint yang kita gunakan itu selalu sama. Nah, jadi kalau kalian ingin memperbaiki cara push dolarnya, pastikan setiap kalian nge-push itu di bagian sini itu harus you are not masking your fingerprint ya. Di sini tetap harus hijau, semuanya harus hijau di pixel scan. Dan juga pastikan setiap hardware fingerprint yang kalian gunakan itu sudah pasti berbeda ya. Setidaknya untuk resolusi dan juga mesin di bagian sini itu berbeda ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Silakan bagi kalian yang bisa melihat celah di dalam konten yang saya buat ini, silakan berkreasi. Di sini sudah saya tinggalkan petunjuk aplikasi apa yang bisa kalian pakai, yaitu aplikasi yang ini ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, silakan kalian gunakan sendiri. Oke, selamat mencoba, salam cara membuat, dan jangan lupa subscribe.